Sampai jumpa lagi teman-teman, maaf kisah Kenshin episode 008 agak lama. Sedikit dikarenakan penulis lagi sibuk pacaran. Langsung saja ya, hehehe. Terlihat seorang wanita yang sedang memperhatikan Kenshin dan Ririn. Wajahnya memperlihatkan ekspresi tidak suka kepada wanita yang bersama Kenshin sekarang. Yang tidak lain adalah Ririn. Kenshin yang menyadari hal itu. Kalau ada wanita yang berada di sudut ruang pojok, sedang memperhatikannya dengan Ririn, dia sadar kalau dia sedang diperhatikan oleh Kaori, yang dari tadi masih berada di tempat yang sama. Kenshin lalu berjalan ke tengah, dan berada di tengah-tengah orang yang sebelumnya memegang kekuasaan di perusahaan ini. Melihat pemandangan itu, membuat orang-orang yang sebelumnya merendahkan Kenshin merasa khawatir karena melihat Kenshin yang sekarang sudah tidak lagi memakai pakaian cleaning service, melainkan memakai pakaian yang sangat rapi, seperti layaknya seorang bos. Dan mengingat juga beberapa staf pusat perusahaan memanggil Kenshin dengan panggilan Tuan Muda. Begitu pula dengan Wendy dan ayahnya itu. Dia tampak memperlihatkan wajah yang putus asa. Dia sangat malu dengan dirinya sendiri karena pakaian cleaning service yang dipakainya. Terlebih lagi jika dia mengingat bahwa yang memberikan pakaian itu adalah Kenshin, yang sekarang tampak seperti seorang bos yang berdiri tak jauh di depannya. Bersamaan itu pula, Kenshin yang masih berada di tengah-tengah, dihampiri oleh orang yang memberinya kunci mobil dan koper hitam tadi. Kemudian, orang itu berbisik kepada Kenshin, "Bagaimana Tuan Muda, apa sekarang bisa kita mulai?" Kenshin yang mendengar pertanyaan itu, kemudian menjawab dengan suara pelan, "Tunggu sebentar, saya masih menunggu seseorang." Sekedar diketahui, orang yang tadi berpakaian rapi dan memakai jas itu adalah ajudan Kenshin. "Baiklah Tuan Muda," bisik ajudan Kenshin kepada Kenshin. Setelah pembicaraannya dengan ajudannya, Kenshin menatap ke arah pintu luar. Dia masih menunggu orang yang akan ditemuinya di perusahaan ini. Orang yang tadi bicara dengan Kenshin di telepon. Kebetulan, bersamaan dengan itu, yang ditunggu Kenshin ternyata dia adalah Rena. Rena yang masih bingung pun disapa Kenshin. "Silakan duduk Non," kata Kenshin. Sementara itu, di pojok ruangan Kaori terlihat gelisah. Dalam hatinya mulai berkecamuk berbagai pertanyaan. Ada apa Rena datang kemari? Di kursi berbeda tiba-tiba terjadi hal tragis. Niken, yang merasa gugup dan cemas pun ambruk ke lantai, lalu pingsan. Melihat itu, Kenshin pun menghampiri Niken, yang tak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, ajudan Kenshin langsung sigap, dan memberikan pertolongan pertama pada Niken. Dengan mengipas-ngipas, menggunakan buku daftar materi kegiatan pada hari itu, yang di dalamnya terselip sebuah kertas. Daftar nama-nama staf perusahaan yang akan dipecat, dan juga nama-nama penggantinya. Sementara itu, efek yang terjadi dari ambruknya Niken membuat seisi ruangan menjadi gaduh. Satu dengan yang lain saling berbisik. Ada apa? Mengapa? Bagaimana? Dan tak terkecuali si Wendy dan ayahnya saling bertatapan dengan mata terlihat sayu. Karena melihat Niken yang tergelak dan tak sadarkan diri. Kemudian, ajudan Kenshin meminta izin pada Kenshin untuk membawa Niken ke ruang P3K guna mendapat pertolongan lanjutan. Berhubung Niken belum sadarkan diri. "Mohon izin Tuan Muda, saya antarkan Mbak ini ke ruang P3K," kata ajudan Kenshin. "Iya Pak, silakan," jawab Kenshin. Lalu ajudan tersebut dibantu beberapa staf wanita pun membawa Niken ke ruang P3K. Ketika suasana kembali normal, dan ada laporan dari ajudan bahwa Niken sudah siuman, Kenshin meminta berkas yang tadi dipegang ajudan buat kipasin Niken. "Pak, tolong berkas yang tadi kasih," kata Kenshin sambil menatap ajudannya itu. Mendengar itu, ajudan Kenshin kelabakan. Pasalnya, buku berisi materi rapat jatuh entah di mana. "Waduh, celaka ini. Mungkin rekan-rekan tahu di mana buku yang tadi ya?" tanya ajudan tersebut yang ternyata namanya adalah Yon sahaja. Tiba-tiba saja, seorang wanita menghampiri ajudan Kenshin. "Ini Pak, tadi saya temukan di bawah meja." Terdengar di sudut ruangan suara wanita menyahut yang ternyata adalah Ririn. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan tanya.